Betul Pak, jadi memang kawasan industri terpadu Batang, Grand Batang City ini memang disiapkan pemerintah memang khusus untuk atau prioritas untuk foreign investment atau PMA ya, karena memang diharapkan mereka bisa membawa investasi yang besar, mereka membawa teknologi 4.0 dan seterusnya dengan konsep ekspor dan konsep tenaga kerja, pemanfaatan tenaga kerja yang maksimal. Namun demikian untuk PMDN atau investor dalam negeri kita menyiapkan itu Pak tadi Pak BPSP yang sudah siap akan kita bangun di tahun ini dan selesai di pertengahan tahun depan yang diharapkan menjadi salah satu kita memfasilitasi para investor PMDN yang ada, yang berminat, kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk memberi motivasi, memberi gambaran mengenai harapan Jawa Tengah di tahun 2022, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mengatasi pandemi COVID-19. Saya sudah bersama dengan Bapak Galih Saksono. Beliau adalah Direktur Utama PT Kawasan Industri Terpadu Batang, KITB. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Pak, baik. Pak Bambang bagaimana, sehat? Ya, sehat. Oke. Pak Galih, ini Kawasan Industri Terpadu Batang atau yang juga dikenal dengan nama Grand Batang City itu merupakan tumpuan harapan bagi pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah atau bahkan juga di Indonesia. Nah, sekarang bagaimana perkembangannya sampai saat ini, Pak? Dan apa yang akan dikerjakan nanti sepanjang tahun 2022? Baik, terima kasih Pak Bambang dan Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelumnya kami ingin menjelaskan bahwa Kawasan Industri Terpadu Batang atau KITB produknya adalah Grand Batang City. Jadi nama kawasan atau nama brandingnya adalah Grand Batang City. Apa yang kita kerjakan, apa yang sudah kita kerjakan. Jadi kalau Bapak Ibu melintas, ini adalah kebetulan Grand Batang City ini adalah sebuah kawasan dengan luas 4.300 hektar, mungkin menjadi satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Dan ini mungkin satu-satunya kawasan yang dibelah oleh tol. Ya. Sehingga ketika Bapak Ibu sekalian melalui tol itu dari Semarang ke Jakarta atau sebaliknya, itu sudah tampak pembangunan di sana. Nah, salah satunya kami sudah menyelesaikan pematangan lahan atau perataan lahan, penyiapan lahan seluas 450 hektar. Kemudian kalau Bapak Ibu lewat itu sudah kelihatan itu interchange-nya, dan saat ini juga sudah selesai 100%, tinggal pembukaannya atau peresmiannya itu menunggu waktunya Bapak Presiden mungkin yang akan meluangkan waktunya untuk meresmikan pintu tol masuk ke kawasan industri terpadu Batang. Kemudian fasilitas lain seperti jalan, kemudian juga bendungan, kemudian saluran air baku, limbah, sampah, dan seterusnya semua sedang dalam berproses. Saat ini kebetulan untuk untuk jalan di kawasan di 450 hektar malah sudah selesai 95%. Kira-kira seperti itu. Di KITB juga disiapkan juga sedang proses pembangunan 10 tower rusunawa, jadi disiapkan untuk para pekerja yang akan
bekerja di kawasan tersebut. Dan saat ini alhamdulillah kami dari sisi marketing sudah berusaha untuk memasarkan dan mencapai kira-kira sekitar 80 hektar. Di atas target kita yang tadinya diprediksi hanya 50 hektar. Lalu tadi kalau pertanyaannya saya catat bagi apa yang dilakukan di tahun 2022, tentunya kami menyelesaikan dari aktivitas marketing dan menerima para investor atau tenan yang sudah deal atau sudah appointment dengan KITB yang akan mulai masuk membangun di kawasan tersebut. Jadi nanti tenan-tenan itu membangun sendiri atau difasilitasi oleh KITB, Pak? Membangun sendiri, Pak. Jadi kami ada satu pelayanan one stop service, kira-kira gitulah kerennya ya. Jadi para investor yang akan masuk itu memang kebanyakan investor dari asing kan memerlukan support ya, dari sisi misalnya dari sisi perencanaan, kemudian dari sisi kontraktor yang ingin mensupport dan seterusnya. Nah, kami perizinan terutama, kami mensupport semua di dalam satu pintu. Jadi memang haknya ada di masing-masing investor untuk membangun, mereka melakukan tender sendiri, kemudian mereka juga semuanya melakukan aktivitas pengukuran, tes tanah semua sendiri, hanya saja kita support ketika saya mau ini perlu kontraktor misalnya, atau saya perlu untuk tes tanah atau pengukuran, nah kita semua bisa support dari sisi itu. Kalau yang sudah mulai, sudah ada atau belum, Pak? Jadi beberapa tahun yang lalu sudah sempat ada groundbreaking, 2 perusahaan sudah groundbreaking. Nah saat ini yang pertama sedang tender, saya dengar sedang tender karena ini perusahaan yang sangat besar, yaitu KCC yang akan membangun pabrik kaca, luas yang tahap 1 ini cukup besar, sekitar 14 hektar ya. Jadi nilai yang cukup besar juga, sepertinya mereka perlu persiapan yang lebih matang dan sepertinya sudah tender, Pak, ini saat ini. Ya. Sudah tender. Mudah-mudahan segera ada keputusan pemenang dan segera bisa jalan. Pak Gale, saya sudah wawancara dengan Pak Fauzi, Dirut PT KIW. Iya, Pak. Beliau mengatakan bahwa sekarang sahamnya 30%, tetapi akan segera menambah modal sekitar atau hampir 1 triliun yang berasal dari penyertaan modal negara PMN. Nah, ini nanti apa, Pak, dampaknya terhadap Grand Batang City ini? Artinya digunakan untuk apa? Oke. Jadi dengan adanya support dari PMN melalui KIW ini tentunya membuat Grand Batang City bisa mencuri start. Ya. Contohnya sekarang ini kami sudah bisa melakukan pekerjaan pematangan yang 450 hektar ya. Jadi dana-dana tersebutlah yang membantu kami KITB untuk menyiapkan sarana dan prasarannya secepat mungkin. Bahkan dalam waktu dekat dengan dana PMN tersebut juga akan dibangun BPSP, bangunan pabrik siap pakai, di mana diperuntukkan untuk para investor-investor, mungkin lokal investor dan investor-investor pendukung atau pensupport dari pabrik-pabrik PMA yang ada di kawasan tersebut supaya terjadi terintegrasi dan kawasan mandiri. Menurut rencana semula, tahun 2023 KITB ditargetkan bisa mengisi minimal 75% dari kawasan tadi yang disiapkan 400 hektar tadi. Nah, kira-kira seperti apa, Pak, itu prospeknya? Ya, terima kasih Pak Bambang. Jadi alhamdulillah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di tahun ini ya, kalau di tahun ini insya Allah kita sudah bisa
memasarkan tentunya dengan support BKPM dan beberapa mitra agent, kemudian konsultan properti, kami sudah bisa memasarkan sekitar 80 hektar, which is sekitar, jadi 450 hektar itu sellable area sekitar 230 hektar, Pak. Betul, jadi harapannya di tahun ini paling tidak kami sudah bisa memasarkan 40%. Jadi tentunya lebih dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Ya. Karena memang support dari BKPM yang luar biasa, jadi membantu kita untuk bisa catch up market lebih cepat. Begitu Pak Bambang. Ya, ini yang selama ini sudah dipublikasikan. Tadi mungkin salah satu adalah yang sudah disampaikan tadi adalah investor dari Jepang dan Korea Selatan yang akan menanam sekitar 12 triliun. Nah, mungkin sudah ada yang lain lagi, Pak? Saat ini yang sudah dealing dengan KITB Grand Batang City sudah ada 5 tenan, Pak. Jadi kalau jadi perkembangannya mungkin dulu 2 dan ini perjalanan waktu saat ini sudah 5 dan kami punya prognosa sampai akhir tahun bisa tambah 2 tenan lagi. Jadi kira-kira nanti akan 7 tenan. Harapannya tadi sekitar 80 sampai 90 hektar dan saat ini 2 tenan terdahulu yang sudah mulai tender dan diharapkan segera bisa melaksanakan pembangunan. Jadi kalau yang terdahulu itu dari Jepang dan Korea, tambahannya dari mana, Pak? Jadi ada Jepang, ada KCC itu dari Korea, kemudian SBS itu dari Jepang, kemudian Energy Vault itu dari sebuah perusahaan motor listrik ya dari China, kemudian ada Windowsater, kemudian ada perusahaan kimia tinta dan seterusnya. Itu semua masih dari Korea, Pak. Ini yang banyak Korea, Jepang ya. Yang masih dalam proses adalah dari Belanda itu Wafin, kemudian juga Alpan dari Amerika. Kalau yang dari Amerika itu, yang Tesla itu seperti apa, Pak? Dulu sudah sering diberitakan itu. Ya, Pak. Jadi mungkin gini, kami kan juga terikat NDA ya dengan mitra-mitra ya, non-disclosure agreement. Jadi kami memang belum bisa men-share yang detail ya. Yang bisa kami share adalah mereka-mereka sudah signing dengan kita. Tadi ada sekitar 5 dan ini ada tambahan 2 lagi karena memang kami sudah optimis sudah proses administrasi, jadi kami bisa share. Mohon maaf untuk yang lainnya, mohon doanya semoga yang tadi kita suasana di media itu bisa benar-benar terwujud di kawasan kita. Nah, tadi kelihatannya kan yang sudah komit dan sudah masuk ini semua hampir dari negara lain ya, dari asing. Yang dari dalam negeri ada tanda-tanda nggak, Pak? Betul, Pak. Jadi memang kawasan industri terpadu Batang, Grand Batang City ini memang disiapkan pemerintah memang khusus untuk atau prioritas untuk foreign investment atau PMA, ya, karena memang diharapkan mereka bisa membawa investasi yang besar, mereka membawa teknologi 4.0 dan seterusnya dengan konsep ekspor dan konsep tenaga kerja, pemanfaatan tenaga kerja yang maksimal. Namun demikian untuk PMDN atau investor dalam negeri kita menyiapkan itu Pak tadi Pak BPSP yang sudah siap akan kita bangun di tahun ini dan selesai di pertengahan tahun depan yang diharapkan menjadi salah satu kita memfasilitasi para investor PMDN yang ada yang berminat kira-kira begitu.
Nah, Grand Batang City ini atau KITB ini kan sangat populer, sangat terkenal karena lahan yang tidak beli tapi bentuknya sewa. Nah, Ketua Kadin Jawa Tengah bahkan pernah mengatakan bahkan di awal-awal juga ada yang dirangsang selama beberapa waktu tidak dikenakan sewa. Itu seperti apa Pak ceritanya Pak? Ya, mungkin detailnya begini Pak. Jadi sebagai program pemulihan ekonomi nasional dan diharapkan bisa mendatangkan investasi di Indonesia ini, kami memang disupport oleh banyak kementerian dan lembaga sehingga diharapkan menjadi satu kawasan yang ramah investasi. Nah, tentunya ramah dari sisi perizinan, kemudian juga dari sisi harga atau dari sisi cost-nya. Dan di KITB ini selain berlaku one price, ya, one price, satu harga Pak, satu harga, tidak ada harga yang berbeda dari investor, dan itu semua diaudit dan dicatat semua dengan baik bahwa kita adalah satu harga dan memberikan kelonggaran kepada investor. Hitungan angka tersebut sudah free 5 tahun, begitu Pak. Jadi angka yang sudah kita putuskan ini adalah sewa untuk 80 tahun, which is evaluasinya atau hitungannya adalah untuk 75 tahun. Bahkan tidak hanya itu, dari term of payment-nya atau waktu pembayarannya, kami juga memberikan free period sekitar 5 tahun gitu ya. Jadi mulai dari ketika di-link cukup membayar down payment, kemudian free period 5 tahun sampai 2026 baru diminta untuk melunasi. Apa saja permasalahan yang dihadapi sampai saat ini? Karena beberapa waktu yang lalu ada masalah, saya tidak tahu ya, itu yang mengenai banjir atau apa di satu desa di situ. Gimana Pak? Iya Pak, memang banjir ini menjadi kendala kita bersama karena ada banyak hal ya memang yang kenapa kok bisa seperti ini ya, kadang-kadang begitu hujannya kita sudah prediksi, kita sudah siapkan, pompa juga sudah standby dan seterusnya. Beberapa waktu karena kejar-kejaran progres ini Pak. Jadi di kawasan seluas 3.100 hektar ya, ini ada sekitar 5, 6, 7 sampai 8 kontraktor bekerja bersama. Ya, semuanya dikejar target ya. Jadi ketika kita membuat satu program, oh ini kira-kira kontraktor ini jalan di sebelah sini, ini ketutup di sini, ini dibuka di sini. Nah, kira-kira siklus itu yang kadang-kadang suka koordinasi agak kurang tepat. Jadi ketika ada kontraktor yang ngebut kemudian menutup satu akses sedikit jalan, kemudian yang satunya lagi mungkin mempercepat di sisi yang lainnya. Nah, ini saling saling ada kadang kesannya saling sumbat gitu ya, bukan saling sumbat, tersumbat gitu ya, sehingga membuat satu ke arah aliran yang tidak terprediksi sehingga menimbulkan banjir. Namun ini semua sudah kita kita antisipasi sekeras mungkin bagaimana kita membentuk satu tim yang bersinergi dengan warga, juga menjalin komunikasi yang baik dengan warga untuk menyiapkan semua kemungkinan yang akan terjadi. Dan yang salah satu way out yang kita tunggu-tunggu adalah ketika kami sudah mendapatkan izin membuat satu pembangunan cross box ya di bawah kereta api yang memang kemarin perizinannya sempat berjalan cukup lama sehingga kita belum bisa memaksimalkan air yang ada di kawasan untuk ke kolam retensi baru dibuang ke laut. Nah, saat ini kami sudah mendapatkan izin, sehingga harapannya tentunya sudah tidak ada banjir lagi, insya Allah di kawasan industri terpadu Batang ini, meskipun dalam proses kejar-kejaran proyek. Kira-kira begitu, Pak.
Jadi itu hanya bersifat sementara ketika proyek berlangsung, Pak ya. Jadi bukan permanen sampai besok Pasti banjir Pak, tidak. pasti Pak. Sebagai contoh, 3 minggu ini sudah ada, 2 minggu ini sudah ada hujan lebat yang cukup intensitasnya tinggi, 1,5 sampai 2 jam dan tidak banjir. Karena memang ya tadi beberapa WO sudah kita siapkan, kolam retensi sudah kita perbesarkan, pompa standby ada sekian jumlahnya, dan tadi bahwa crossing box yang akan melintas di jalan kereta api kita sudah mendapatkan izin, sehingga diharapkan itu semua akan memperlancar program percepatan yang ada di kawasan, melayani sekian kontraktor yang berjalan bersamaan. Baik Pak, menarik sekali ya. Grand Batang City ini tadi menurut Bapak adalah kawasan yang dibelah oleh jalan tol, juga dilewati oleh rel kereta api. Nah, pertanyaannya itu ketika dibelah itu masing-masing sisi bisa connect nggak Pak? Iya Pak Bambang, pasti Pak. Jadi kan memang kami satu kawasan ya, satu kawasan. Bahkan ada satu tenan yang berencana memang karena luasnya lahan yang diinginkan di sebelah kiri dan sebelah kanan tol. Memang request-nya adalah ada jembatan dedicated, dan itu kita siapkan juga. Jadi seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya terkoneksi, pastilah Pak. Pasti kita kawasan yang terintegrasi dengan konsep smart dan sustainable, gitu Pak. Tadi sudah disampaikan bahwa dalam waktu dekat sudah akan ada interchange, ada pintu tol yang di dekat kawasan. Nah, sekarang pertanyaan saya, mungkin nggak nanti kereta api juga ada stasiun di situ? Iya Pak Bambang. Jadi saat ini memang sudah ada stasiun kereta api ya di dalam kawasan, namanya stasiun pelabuhan. Nah, itu betul ya. Itu sekarang sedang dikaji. Kita sedang bersama dengan konsultan FS untuk mengkaji bagaimana opportunity untuk perluasannya, dampak ekonomi dan dampak bisnis yang ditimbulkan sekiranya nanti akan ada perluasan dan pelebaran kawasan maupun yang berdampak terhadap stasiun kereta api itu sendiri. Sedang dalam FS, Pak. Nah, maksudnya stasiun kereta api itu dibesarkan supaya kereta-kereta berhenti di situ gitu. Kita lebih ke arah ini sih Pak, untuk transportasi. Jadi bagaimana kita suatu opportunity atau ide bahwa kalau saat ini kan mungkin di tahap awal pabrik-pabrik tersebut melakukan aktivitas ekspor importnya melalui darat ya, dari trucking ya, dari Batang kemudian ke pelabuhan Tanjung Mas. Nah, kita sedang mengevaluasi juga bagaimana sekiranya angkutan-angkutan menggunakan angkutan kereta api dari stasiun tersebut yang ada di kawasan menuju ke stasiun Tawang, kemudian menuju ke Tanjung Priok. Nah, ini bagian dari studi kita. Tentunya nanti sekiranya itu menjadikan satu angka yang atau kesimpulan yang menarik untuk bisnis, tentunya akan ada pelebaran untuk kebutuhan supporting kawasan. Itu kalau tidak salah itu stasiun pelabuhan itu jadi objek wisata juga Pak. Banyak orang yang turun ke situ untuk rekreasi kalau nggak salah. Nah, itu dengan adanya masuk di kawasan itu seperti apa Pak? Tentunya kalau ada hal baik, saya mungkin malah harus ngecek lagi tuh kalau ini jadikan satu konten wisata ya. Tapi tentunya kalau ada hal baik yang sudah berjalan ya, dan itu menjadi satu opportunity yang bisa dikembangkan, kenapa tidak Pak? Pasti nanti juga di bagian evaluasi bisnisnya dicantumkan juga kali ya opportunity untuk wisata tersebut. Sekiranya memungkinkan gitu.
Baik Pak Gari, terakhir mungkin Bapak ada saran atau harapan ya, baik kepada pemerintah daerah, ya, kemudian juga kalangan investor, masyarakat yang akan berdekatan dengan kawasan, ya. Jadi agar apa yang dikerjakan di Grand Batang City ini lancar dan target akhirnya adalah membantu pertumbuhan ekonomi gitu ya, dan ini diharapkan memang salah satu magnet investasi kalau menurut teman-teman di Kadin seperti itu. Apa yang mungkin ingin Bapak sampaikan? Silakan Pak. Ya, tentunya kami mohon doa dan mohon supportnya dari berbagai pihak tentang program Grand Batang City ini menjadi satu proyek strategis nasional yang tentunya berkomitmen menjadikan satu kawasan industri yang representatif, ramah investasi, dan sukses membawa Jawa Tengah pada umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya dan Indonesia pada umumnya di kawasan Asia Tenggara. Karena memang pada prinsipnya atau pada dasarnya kawasan industri terpadu Batang ini disiapkan pemerintah untuk bagaimana bisa berkompetisi di Asia Tenggara. Seperti itu Pak. Jadi tentunya mengajak seluruh komponen masyarakat dan stakeholder untuk mendukung harapan pemerintah ini dengan bersama-sama menjadi motor penggerak lah bagi perekonomian Indonesia Jawa Tengah yang mudah-mudahan bisa menjadi tadi yang diharapkan menggulirkan perekonomian yang lebih deras lagi. Pak, sedikit lagi pertanyaan saya. Ini kan baru saja pandemi Pak, membaik ya di Indonesia, seluruh dunia. Apakah itu mempercepat tadi minat para investor untuk masuk ke Grand Batang City ini? Ya, terima kasih Pak Bang. Saya kira demikian Pak. Sampai saat ini pun kami ada sekitar 5 tenan ya, 4 sampai 5 tenan yang terkendala untuk final decision karena ya mungkin dari head office-nya ingin melihat sendiri seperti apa kawasan tersebut, meskipun kami selalu berkomunikasi lewat online, lewat webinar, yaitu mereka juga ketika mau mencapai ke final decision, para manajemennya ingin melihat. Nah, ini agak terkendala. Jadi harapannya dengan masa pandemi berakhir ini, kunjungan-kunjungan untuk evaluasi bisa berjalan lancar dan menambah percepatan investor yang akan berpartisipasi dan masuk ke kawasan KITB Grand Batang City. Baik Pak Galih, mudah-mudahan tahun 2022 ini semakin mempercepat tadi ya, karena pandemi COVID-nya sudah mulai berkurang, maka pekerjaan bisa lebih dipercepat dan para investor juga bisa melihat sendiri sehingga meyakinkan untuk mengambil keputusan. Sekali lagi sukses Pak Galih, terima kasih semua penjelasannya. Amin Pak, terima kasih. Pak Galih Saksono, Dirut PT Kawasan Industri Terpadu Batang KITB yang produknya dikenal sebagai Grand Batang City. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang.